Selamat datang di video ini. Selama bertahun-tahun, orang-orang bertanya-tanya, akankah Tiongkok benar-benar mengungguli AS sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia? Terlepas dari kebijakan pemerintah Tiongkok, mereka akan melakukan banyak hal menarik dan hebat. Perekonomian Tiongkok mungkin akan menjadi setidaknya 2 kali lipat dari perekonomian AS, atau bahkan 3 kali lipat. Itu mengasumsikan PDB per kapita mereka masih lebih kecil dari AS. Namun, karena Tiongkok memiliki populasi sekitar 4 hingga 5 kali lipat dari AS, mereka hanya perlu mencapai PDB per kapita sebesar setengah dari Amerika Serikat agar perekonomian mereka menjadi 2 kali lipat dari perekonomian AS. Seperti yang kita ketahui, landasan perang adalah ekonomi. Jika Anda memiliki setengah sumber daya dari pihak lawan, Anda harus menjadi sangat inovatif. Jika tidak, Anda akan kalah. Pertanyaan apakah perekonomian Tiongkok akan melampaui AS memicu banyak rasa ingin tahu dan perdebatan. Namun, gagasan ini tidak terlalu mengada-ada. Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah berubah dari negara berkembang menjadi raksasa ekonomi global. Dari mendominasi manufaktur global hingga menjadi pemimpin teknologi mutakhir, kebangkitan Tiongkok sangat luar biasa. Namun, apa yang mendorong pertumbuhan pesat ini, dan apakah Tiongkok bisa menyalip AS? Kita akan menjawabnya di sini. Sekarang mari kita bicara tentang fakta dan angka mengapa Tiongkok bisa melampaui AS di tahun-tahun mendatang. Salah satu alasan terbesar adalah populasi besar dan potensi pasar Tiongkok. Tiongkok memiliki populasi sekitar 1,4 miliar jiwa, 4 kali lipat dari jumlah penduduk AS yang sekitar 330 juta jiwa. Ini adalah perbedaan besar, yang berarti Tiongkok memiliki basis konsumen yang sangat besar, tak tertandingi oleh hampir semua negara lain. Jika setiap warga Tiongkok hanya membeli satu produk atau layanan tambahan, dampaknya pada perekonomian akan sangat besar. Saat ini, mengingat kebangkitan kelas menengah di Tiongkok, pasar konsumen terus berkembang pesat. Dulu, Tiongkok sebagian besar adalah masyarakat agraris pedesaan, namun ratusan juta orang telah keluar dari kemiskinan dan menciptakan salah satu kelompok konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Kelas menengah Tiongkok diperkirakan akan mencapai lebih dari 600 juta orang pada tahun 2025, hampir 2 kali lipat jumlah penduduk AS. Jumlah ini mencakup orang-orang yang menghabiskan lebih banyak uang untuk berbagai produk, mulai dari ponsel pintar hingga barang-barang mewah. Seiring dengan urbanisasi dan peningkatan pendapatan, permintaan untuk produk dan layanan terus meningkat. Ini memberi Tiongkok keuntungan besar. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar Tiongkok memiliki akses ke jutaan pelanggan potensial, sesuatu yang tidak dapat ditemukan di AS dalam skala yang sama. Meskipun populasi Tiongkok mulai menua, ukuran populasi yang besar masih memberi keuntungan jangka panjang dalam hal ukuran pasar. Potensi pasar yang sangat besar ini juga membuat Tiongkok sangat menarik bagi bisnis dan investor global. Perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia berlomba-lomba memanfaatkan basis konsumen ini, yang pada akhirnya mendorong lebih banyak investasi dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang lebih besar. Jadi, meskipun AS mungkin masih unggul dalam hal kekayaan per kapita, populasi besar Tiongkok memberi mereka mesin ekonomi yang terus berkembang. Tiongkok telah menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi selama bertahun-tahun. Dari tahun 1980 hingga 2020, perekonomiannya tumbuh dengan rata-rata hampir 10% per tahun. Sebagai perbandingan, ekonomi AS tumbuh sekitar 2-3% per tahun pada periode yang sama. Meskipun AS tetap tumbuh dengan stabil, Tiongkok berusaha menutup kesenjangan ini dengan cepat. Meski laju pertumbuhannya telah melambat dalam beberapa tahun terakhir, mencapai 5-6%, Tiongkok masih tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan negara-negara besar lainnya. Pada tahun 2023, misalnya, pertumbuhan Tiongkok sekitar 5,2%, jauh di atas pertumbuhan AS yang hanya 2,5%. Seiring berjalannya waktu, ini memungkinkan Tiongkok untuk mengejar AS secara ekonomi. Salah satu faktor utama di balik pertumbuhan pesat Tiongkok adalah investasinya yang luar biasa dalam infrastruktur dan industri. Negara ini telah membangun jaringan jalan raya,
kereta berkecepatan tinggi, bandara, dan pabrik-pabrik canggih dalam skala besar. Hal ini membuat Tiongkok menjadi pabrik dunia, di mana barang-barang diproduksi dalam jumlah besar, lebih dari negara manapun. Manufaktur memainkan peran besar dalam mesin ekonomi Tiongkok, mendorong ekspor dan menghasilkan kekayaan yang menopang sektor-sektor lainnya. Selain itu, urbanisasi telah menjadi pendorong lain pertumbuhan Tiongkok. Lebih dari 60% penduduk Tiongkok kini tinggal di perkotaan, dibandingkan dengan hanya 20% pada tahun 1980. Ketika penduduk pindah ke kota, mereka menghasilkan lebih banyak pendapatan, membelanjakan lebih banyak, dan ini memicu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Siklus ini membantu menjaga momentum ekonomi Tiongkok tetap kuat. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Tentu saja, AS masih memiliki beberapa keunggulan, seperti kepemimpinannya dalam inovasi dan teknologi. Namun, laju pertumbuhan Tiongkok yang sangat cepat selama beberapa dekade terakhir menjadi alasan utama mengapa banyak orang percaya bahwa Tiongkok pada akhirnya akan melampaui AS. Meskipun tingkat pertumbuhannya melambat, Tiongkok masih tumbuh lebih cepat daripada sebagian besar negara, dan dengan ukuran ekonominya yang semakin besar, pengaruh globalnya juga akan terus meningkat. Faktor lain yang membuat Tiongkok mendominasi adalah posisinya sebagai pemimpin manufaktur dunia. Tiongkok menyumbang 28% dari total produksi manufaktur dunia, jauh di atas AS yang hanya menyumbang sekitar 16,6%. Dominasi manufaktur ini telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama beberapa dekade. Tiongkok telah mampu memproduksi barang secara efisien dan dengan biaya rendah, menarik perusahaan-perusahaan global untuk mendirikan pabrik di sana. Produk-produk seperti pakaian, elektronik, dan alat medis yang digunakan sehari-hari banyak diproduksi di Tiongkok. Yang menarik, sektor manufaktur Tiongkok kini tidak lagi terbatas pada barang-barang murah yang diproduksi massal. Tiongkok telah berkembang menjadi produsen barang-barang dengan teknologi tinggi dan nilai tambah yang lebih besar, yang semakin memperkuat posisinya dalam ekonomi global. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah berhasil meningkatkan posisinya dalam rantai nilai global dengan memproduksi produk yang lebih canggih, seperti ponsel pintar dan mobil listrik. Perusahaan teknologi tinggi seperti Huawei dan BYD kini bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar Amerika dan Eropa di sektor teknologi maju. Perubahan ini tidak hanya memperkuat status Tiongkok sebagai pemimpin manufaktur global, tetapi juga meningkatkan pengaruhnya dalam perdagangan dunia. Sebagai produsen terbesar dunia, Tiongkok telah menjadi pusat rantai pasok global. Ketika terjadi gangguan, seperti selama pandemi COVID-19, dampaknya terasa di seluruh dunia, menyoroti betapa terintegrasinya Tiongkok dalam ekonomi global. Seiring dengan ekspansinya ke sektor manufaktur bernilai lebih tinggi, kekuatan ekonomi Tiongkok hanya akan tumbuh lebih besar. Meski AS masih unggul di beberapa sektor tertentu seperti dirgantara dan farmasi, dominasi manufaktur Tiongkok yang meluas dari barang-barang sehari-hari hingga teknologi canggih menjadikannya pemain utama dalam ekonomi global. Selain itu, Tiongkok telah memposisikan diri sebagai pemimpin dalam perdagangan global. Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar bagi lebih dari 120 negara di dunia. Pada tahun 2022, total perdagangan barang Tiongkok mencapai 6,3 triliun dolar, melebihi PDB negara-negara besar seperti Inggris atau India. Sebagai perbandingan, perdagangan barang AS pada tahun yang sama mencapai 5,3 triliun dolar, masih besar tetapi tertinggal dari Tiongkok. Perbedaan ini menunjukkan peran penting Tiongkok dalam rantai pasok global, baik dalam produksi elektronik, tekstil, mesin, atau bahan mentah. Dominasi perdagangan Tiongkok ini didukung oleh strategi ambisius seperti Inisiatif Sabuk dan Jalan, BRI, yang diluncurkan pada tahun 2013. Proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur penting seperti pelabuhan, jalan raya, dan jalur kereta api di Asia, Eropa, dan Afrika. Ini bertujuan untuk memperkuat jalur perdagangan dan memperluas pasar global yang terhubung dengan ekonomi Tiongkok.
BRI, yang sering disebut sebagai Jalur Sutra Baru, membuka jalan bagi hubungan dagang yang lebih erat antara Tiongkok dan negara-negara berkembang. Investasi besar-besaran Tiongkok di negara-negara ini, terutama di Afrika dan Asia Tenggara, membantu mengamankan kepentingan ekonominya sendiri sekaligus membuka akses bagi mereka ke pasar global. Sementara AS tetap memegang kekuatan besar di bidang keuangan dan jasa, pengaruh perdagangan Tiongkok yang semakin besar memberikannya keunggulan penting dalam persaingan untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Seiring dengan pertumbuhan populasi, dominasi manufaktur, dan investasi strategis dalam teknologi dan infrastruktur, Tiongkok sedang meletakkan dasar untuk lompatan besar ke depan. Ketika melihat masa depan, jelas bahwa Tiongkok tidak hanya bersaing untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia, tetapi juga siap mendefinisikan ulang kepemimpinan ekonomi global. Pertanyaannya bukan hanya apakah Tiongkok akan melampaui AS, tetapi juga bagaimana hal itu akan mengubah lanskap global di masa depan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.